Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit solusi apabila kulkas sudah tidak ada rak-raknya lagi. Ini kulkas satu pintu yang rak-raknya sudah pecah semua. Ini kelihatan untuk rak-raknya sudah tidak ada sama sekali. Oke, langsung saja pertama kita ukur dulu untuk lebar dari kulkasnya atau lebar dari rak-raknya yang nanti yang akan kita buat. Ini kita ukur yang lurus menggunakan meteran. Ini kita buat saja ukurannya 45 cm. Jadi segitu saja, jangan terlalu panjang dan jangan juga kependekan. Kemudian kita ukur juga untuk yang di bagian bawah. Di bagian bawah kita ukur. Ini kelihatan untuk yang bagian bawah ukurannya sama dengan yang bagian atas, yaitu 45 cm. Oke, selanjutnya kita tuliskan untuk panjangnya 45 cm. Ini saya buat dua rak, yang atas dua, kemudian untuk yang di bagian bawahnya satu. Oke, selanjutnya kita ukur untuk lebarnya. Untuk rak yang di bagian atas, ini lebarnya saya buat 23 cm saja. Selanjutnya untuk rak yang di bagian bawah, ini untuk lebarnya sekitaran 20 cm saja. Segitu saja sudah cukup. Oke, sekarang kita tuliskan untuk rak yang bagian atas lebarnya 23 cm. Selanjutnya untuk rak yang di bagian bawah 20 cm. Ini untuk yang di bagian atas kita buat 2 buah dan yang bagian bawah cuma satu saja. Oke, selanjutnya saya akan pergi ke tukang kaca. Ini untuk gambarnya akan saya bawakan ke tukang kaca dan nantinya untuk rak-raknya saya bikinkan dari kaca yang ukuran 5 mili. Oke, sekarang saya sudah nyampe di tukang kaca. Nanti kita minta tolong saja sama mas-masnya ini, minta tolong bikinkan untuk rak-raknya sesuai dengan ukuran yang kita buat tadi. Bikin rak-rak kulkas dari kaca 5 mili, Mas. Sing iki loro. Iki loro ya, ukurannya iki. Yang ini kira-kira aja. Oh, kulkas ah? Ya, sing 5 mili ya, yang bawah satu. Oke, sekarang coba kita tonton saja bagaimana cara Mas ini untuk memotong kaca. Sekarang dia lagi mengukur atau membuat ukuran sesuai dengan yang kita buat tadi. Selanjutnya dia menggunakan alat memotong kaca. Ini cuma digariskan sekali saja. Ini cuma sekali saja digariskan. Selanjutnya kacanya ditekan dengan begitu saja, kacanya sudah lepas. Jadi kelihatannya sangat mudah sekali ya kalau dilihat orang yang ahli dalam memotong kaca itu. Kemudian ini dia membuatkan untuk yang di pinggirannya atau camperannya. Jadi untuk sudut yang paling belakang ini dibuang. Kemudian kita lihat cuma diketok begitu saja. Nah, itu cuma diketok begitu saja, kacanya sudah putus. Ini untuk rak-rak yang nomor 2, kacanya digaris saja dengan alat pemotong kaca. Digaris begitu saja, kemudian diketok, itu kacanya sudah putus. Seperti yang kita lihat, ini proses penghalusan kaca. Jadi apabila kaca itu setelah dipotong, untuk pinggiran kaca itu masih tajam. Jadi perlu dihaluskan dengan cara seperti ini. Jadi dihaluskan di sekeliling kaca ini ataupun pinggirannya agar tidak tajam. Oke, ini dua rak-rak sudah selesai. Sangat cepat sekali. Selanjutnya ini untuk rak yang terakhir. Ini digaris saja menggunakan alat pemotong kaca. Ini cuma ditekan kemudian digariskan ke bawah dan diketok begitu saja, kacanya sudah putus. Ini kelihatannya cuma ditekan saja, kacanya sudah lepas. Kelihatannya sangat mudah sekali, tapi kalau kita tidak biasa ini tidak akan bisa karena bisa mengakibatkan kaca ini akan pecah. Jadi untuk keahliannya kita masing-masing. Ini untuk menghaluskan sisa-sisa potongan atau pinggirannya, ini dihaluskan untuk sekelilingnya. Oke, ini kacanya sudah selesai, tiga-tiganya sudah selesai dipotong.
Oke, selanjutnya saya akan bayar dulu. Oke, sekarang saya sudah nyampe di rumah. Ini untuk rak-rak kacanya sudah saya bawa pulang. Ini kita buka dulu untuk kacanya. Apakah nantinya rak-rak kaca ini kuat digunakan untuk rak-rak kulkas? Ini untuk kaca yang ketebalan 5 mili ini apakah kuat? Ini jawabannya. Oke, ini saya ambil dulu dari rak-rak kulkas yang original. Ini bawaan dari kulkas sub 1 pintu yang rak-raknya menggunakan kaca. Coba kita lihat untuk rak-rak kulkas ini. Ini menggunakan kaca yang ketebalannya cuma 3 mili. Sementara yang saya pakai ini adalah ketebalan 5 mili. Logikanya lebih kuat mana dibandingkan dengan yang 3 mili? Pasti lebih kuat yang ketebalan 5 mili. Nah, itulah jawabannya apakah rak-rak kaca itu kuat digunakan untuk kulkas. Oke, selanjutnya untuk di pinggir-pinggiran kaca ini saya pasangkan list atau saya pasangkan dari stiker yang warna putih. Ini kita pasangkan di pinggir-pinggirannya agar kelihatannya lebih rapi juga. Kalau kita lihat dari kulkas sub yang tadi, itu di pinggir-pinggirannya dipasangkan list yang warna putih, tapi yang terbuat dari plastik. Sementara ini saya pasangkan dari stiker yang warna putih saja. Jadi apabila kita buatkan list dengan cara seperti ini, untuk rak-raknya itu kelihatannya lebih original. Dan apabila tidak ada listnya, itu kacanya kelihatan polos, jadi kelihatannya kurang rapi. Oke, selanjutnya kita potong yang sama panjang, kemudian kita rapikan, kita samakan ukuran ketiga-tiganya. Dan selanjutnya kita panaskan menggunakan hot gun atau hair dryer. Ini dipanaskan agar stikernya itu benar-benar menyatu atau benar-benar lengket ke kacanya. Oke, selanjutnya kita rapatkan untuk stikernya dengan cara seperti ini. Kemudian kita rapikan untuk semua stikernya. Oke, sekarang kita pasangkan untuk rak-raknya. Ini saya pasangkan untuk rak yang paling bawah atau rak yang nomor 1. Ini kita masukkan. Nah, itu kelihatan ukurannya pas. Selanjutnya untuk rak yang nomor 2. Ini ukurannya pas juga. Berikutnya untuk rak yang nomor 3 atau yang paling atas. Ini ukurannya pas. Oke, ini tiga-tiga raknya sudah terpasang. Ini insya Allah dijamin kuat, apalagi kita menggunakan kaca yang ketebalannya 5 mili. Asalkan tidak kena benturan, kaca ini tidak akan pecah. Sementara yang original dari pabrikan saja menggunakan kaca yang ketebalannya 3 mili. Sementara kita menggunakan 5 mili. Insya Allah dijamin lebih kuat. Dan kelihatan juga apabila kita kasih list yang warna putih di pinggirannya dan kelihatannya lebih rapi juga. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.